Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video PPL Modul P5 PPRA PPG Pendidikan Agama Islam dalam Jabatan yang diselenggarakan oleh LPTK UIN Salatiga. Perkenalkan, nama saya Maulana Khairul Aziz, kelas K1 PAI H2. Video ini dirancang untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan PPL Modul P5 sebagai bagian dari rangkaian pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan Batch 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ala imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke, rasa syukur kita berkaitan Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam yang pada siang hari ini kita akan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Namun sebelum itu kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Ya. Terima kasih atas doanya. Semoga dengan kita berdoa Allah senantiasa memberikan kita keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat. Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, seperti biasanya kita akan meningkatkan religiusitas kita, meningkatkan spiritualitas kita dengan sama-sama membaca surat pendek. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya Bapak mengecek kehadiran kalian. Hairnisa Zulfa Kurnia, kemudian Alivia Dunia Kurotain. Alhamdulillah sehat semua, tetap bahagia, PAI istimewa, istiqomah meraih takwa. Oke, setelah kita melaksanakan ice breaking dan tema kita pada proyek pelajar Pancasila, pelajar Rahmatan lil Alamin kali ini, kita akan membahas antara kaitannya pendidikan agama Islam dengan P5 PPRA. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep moderasi beragama dan pentingnya kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, menunjukkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah membangun kerjasama lintas agama dan budaya. Dan terakhir, peserta didik dapat menghasilkan produk atau karya yang mencerminkan nilai-nilai moderasi beragama tentang penerapan moderasi beragama baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar.
Bapak sampaikan tujuan pembelajaran, adapun aktivitas pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu penerapan profil pelajar Pancasila dan juga profil pelajar Rahmatan Alamin. Adapun aktivitasnya yang pertama, silakan Mbak Olivia. Diskusi kelompok, peserta dibagi menjadi kelompok kecil untuk mendiskusikan contoh-contoh penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kelompok diskusi mengenal cara-cara mereka membangun keseimbangan jiwa dan raga dalam konteks beragama. Adapun yang kedua, silakan Mbak Zilfa. Simulasi dan role playing. Melakukan simulasi atau peran tentang bagaimana menangani situasi yang melibatkan konflik antar umat beragama dengan pendekatan moderat. Role playing bertujuan untuk mengasah kemampuan peserta dalam menghadapi masalah yang berhubungan dengan toleransi dan moderasi beragama. Ketiga, Kegiatan kolaboratif, mengadakan kegiatan sosial yang melibatkan berbagai latar belakang agama. oke. Ya. Demikian aktivitas pembelajaran yang kita akan laksanakan terkait dengan P5 dan PPRA. Yang menjadi perhatian jika masyarakat kita yang penuh toleransi. Sejak tahun 1996, 16 November diperingati sebagai Hari Toleransi Internasional. Ini berawal dari 3 tahun sebelumnya, yakni ketika UNESCO memprakarsai supaya tahun 1995 menjadi Tahun Toleransi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, adapun terkait dengan moderasi beragama yang kita ambil dalam proyek P5 PPRA kali ini, kita mengambil tentang implementasi moderasi beragama kaitannya dengan penerapan istihad juga. Yang pertama, apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah pendekatan untuk memeluk agama secara seimbang, secara tawasul, ya, yaitu tidak berlebihan, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, dan juga tidak terjerumus pada ekstremisme, radikalisme ataupun terorisme. Selanjutnya, ciri moderasi beragama yaitu toleransi, saling menghargai satu sama lain, menghargai perbedaan, dan menghindari kekerasan secara diskriminatif. Selanjutnya, banyak perbedaan di antara kita, banyak situasi yang menyebabkan intoleransi sesuai yang telah disampaikan tadi di video di depan. Oleh karena itu, silakan anak-anakku semuanya setelah ini kalian melaksanakan seperti yang telah disampaikan tadi dalam aktivitas pembelajaran, yaitu diskusi kelompok, kemudian simulasi role playing, yang ketiga adalah produknya bisa berupa video, bisa berupa pop-up, dan juga bisa berupa lain sebagainya sesuai dengan kompetensi kalian. Terkait dengan kegiatan kelompok yang sudah kalian buat terkait proyek P5, silakan dibuat pop-up-nya. LKPD yang sudah Bapak bagikan, silahkan pop-up-nya juga diselesaikan tugas-tugasnya. Kemudian terkait dengan proyek P5-nya, kelompok ini akan melaksanakan apa? Dialog keagamaan ya, antar agama, kemudian mengadakan seperti sharing time antar. Melaksanakan kegiatan role playing dengan proyek P5 yaitu memberikan kita ibadah bersama umat. Oke, penerapan bersih lingkungan tempat agama ya, bisa gereja, masjid, begitu ya, terkait dengan moderasi beragama. Halo, perkenalkan nama saya Adelia Cahyaltami selaku Ketua Panitia dari Project Harmony. Mungkin
latar belakang kami memang berbeda-beda, tapi tujuan kami itu tetap satu, yaitu ya kami ingin melakukan suatu proyek bersama dan kami berusaha untuk membawa perubahan kepada lingkungan sekitar kita. Alasan pertama kenapa saya bisa terpikirkan untuk mengerjakan suatu proyek Harmona ini, pertama, saya melihat kondisi di sekolah saya bahwa saya tidak pernah melihat organisasi Katolik, Kristen, Islam yang ada di sekolah saya ini melakukan suatu proyek bersama-sama. Oleh karena itu, dari melihat permasalahan ini, akhirnya saya terpikirkan bagaimana kalau misalkan kita membuat proyek secara bersama-sama saja. Perbedaan bukanlah menjadi halangan kita untuk bersatu, tapi justru saya merasa perbedaan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kita dapat memperkuat persatuan kita. Justru dari perbedaan ini kita dapat saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Tujuan kami sendiri dalam melaksanakan proyek Harmoni ini, sebenarnya saya ingin mempersiapkan pemikiran-pemikiran para pemuda agar mereka paham mengenai toleransi dan bagaimana jalannya moderasi beragama itu, agar bagaimana beragama secara tidak berlebih-lebihan dan tetap menghargai perbedaan agama di Indonesia ini. Dan juga mungkin saya juga ingin memberi dampak yang baik bagi lingkungan sekitar, karena ada salah satu sesi dari proyek Harmona ini ada kegiatan bersih-bersih tempat ibadah. Nah, secara tidak langsung sebenarnya bersih-bersih tempat ibadah ini memberikan dampak bagi lingkungan sekitar juga. Mungkin bagi orang yang sengaja tidak melihat atau bagi orang yang lewat saja, mereka melihat orang-orang yang memiliki keyakinan yang berbeda membersihkan suatu tempat ibadah yang mungkin juga bukan keyakinan mereka mungkin akan merasa tergugah atau mungkin mereka akan merasakan dampaknya, sehingga itu juga merupakan salah satu tujuan saya. Dalam pengerjaan proyek ini memanglah tidak mudah. Banyak tenaga dan usaha-usaha yang saya keluarkan untuk proyek Harmoni ini, tetapi dalam pengerjaannya saya benar-benar dibantu oleh mereka-mereka yang berbeda latar belakangnya dari saya. Oleh karena itu, dalam proyek Harmoni ini, tenaga dan usaha saya tidak begitu saya rasakan, capeknya tidak terlalu saya rasakan, karena mereka-mereka yang berbeda latar belakangnya yang telah membantu saya, benar-benar membantu saya, sehingga saya benar-benar merasakan kebersamaannya, merasakan toleransi dalam pengerjaan proyek ini. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Pembelajaran P5 PPRA kali ini sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan sama-sama berdoa. Hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Terima
Terima kasih untuk pembelajaran PPRA proyek pelajar Pancasila dan juga profil pelajar Rahmatan Alamin pada siang hari ini. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa